Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin boleh salah satu siswa yang ada di sini dipimpin doanya. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizky. Sebelumnya, saya ingin meminta tolong kepada salah satu siswa untuk membantu Ibu dalam share PPT-nya. Apakah ada yang bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, baik. Saya kirim ya. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini mengenai ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar siswa tahu pengertian dari ketenagakerjaan, tenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja, serta dapat mengklasifikasikan jenis-jenis dari tenaga kerja. Mungkin boleh di next slide. Oke, pengertian dari ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di sini ada 3. Ada tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga kesempatan kerja. Mungkin di antara Rizky dan Iqbal dapat membedakan dari ketiga ini. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Jadi Iya, boleh. kalau jadi kalau tenaga kerja itu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau angkatan kerja itu sebagian penduduk yang sudah bekerja ataupun sedang mencari kerja atau pengangguran yang berusia 15 sampai 64 tahun. Kalau kesempatan kerja itu jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap untuk diisi. Gitu, Bu. Baik, sudah cukup jelas pengertian dari Iqbal. Terima kasih Iqbal sudah memberikan pendapatnya. Kalau misalkan kita pahami lagi, menurut kalian, kalian ini masuk ke dalam kategori angkatan kerja atau bukan? Iya, Bu, sudah termasuk angkatan kerja kita, Bu. Oke, baik. Mungkin menurut saya kalian sudah cukup paham ya mengenai angkatan kerja, tenaga kerja, dan juga kesempatan kerja. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya kita bakal membahas jenis-jenis dari tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ini dibagi menjadi 5. Yang pertama menurut kemampuannya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut hubungan dengan produk, yang keempat menurut jenis pekerjaannya, dan yang terakhir menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Boleh di next slide. Yang pertama, tenaga kerja menurut kemampuannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi untuk menunjang pendidikannya. Nah, contohnya itu seperti dokter, guru, pilot, dan insinyur. Kalau yang kedua itu tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan khusus dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaannya. Contohnya seperti desainer. Yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan juga pendidikan secara khusus. Contohnya itu seperti ibu rumah tangga. Boleh di next slide. Tenaga kerja menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja rohani dan juga tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan otaknya untuk bekerja. Contohnya itu seperti guru. Kalau tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang lebih banyak atau lebih dominan menggunakan kemampuan ototnya untuk bekerja. Contohnya itu seperti kuli bangunan. Boleh di next slide. Oke. Yang ketiga, tenaga kerja menurut hubungan dengan produk itu dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.
Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan barang atau produk. Kalau tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang mereka itu bekerja pada bagian perencanaan dan pengawasan pada bagian produksi. Boleh di next slide. Oke. Selanjutnya, tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja lapangan, tenaga kerja pabrik, dan juga tenaga kerja kantor. Tenaga kerja lapangan merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya itu langsung ke lapangan. Lalu, tenaga kerja pabrik ini merupakan tenaga kerja yang bekerja di pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja kantor itu mereka yang bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau juga instansi. Boleh di next slide. Oke, tenaga kerja berfungsi pokok dalam perusahaan. Dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja produksi, pemasaran, dan juga tenaga kerja umum dan administrasi. Tenaga kerja produksi merupakan tenaga kerja yang kegiatannya membuat produk atau barang yang akan dipasarkan. Kalau tenaga kerja pemasaran itu merupakan tenaga kerja yang bekerja di bagian pemasaran. Kalau yang ketiga, tenaga kerja umum dan administrasi merupakan tenaga kerja yang bekerja dalam hal mengurus surat menyurat dan kepentingan-kepentingan lain yang di luar kepentingan pemasaran dan juga kepentingan produksi barang. Boleh di next slide. Oke, mungkin untuk materi ini sudah cukup. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya nih mengenai ketenagakerjaan. Tadi kan kita sudah membahas apa itu ketenagakerjaan. Mungkin di antara Iqbal dan Rizky dapat memberikan contoh kira-kira masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia saat ini itu apa? Izin menjawab, Bu. Jadi menurut saya kalau masalah ketenaga kerjaan yang dalam Indonesia saat ini tuh lebih Ya, ke arah mutu mutu dari tenaga kerja itu sendiri ya, karena masih banyak masyarakat ataupun penduduk yang memang tingkat pendidikannya itu belum sepenuhnya maksimal, di mana ya masih ada yang hanya lulusan SMA, kemudian hanya lulusan SD gitu. Maka mutu tenaga kerja juga kurang, dan distribusi tenaga kerjanya aja sih juga yang masih belum merata, di mana masih banyak tenaga kerjanya yang menumpuk di daerah Pulau Jawa. Menurut saya kurang lebih seperti itu, Bu. oke, baik. Terima kasih Rizky atas pemberian contoh dari masa ketenagakerjaan. Mungkin ada tambahan dari Iqbal atau Kalau dari saya izin menambahkan satu aja ya Bu ya. Mungkin angkatan kerja dengan kesempatan kerja tidak seimbang itu Bu. tidak seimbangnya itu seperti apa? Mungkin ada contoh yang lebih rinci lagi. Ya contohnya banyak angkatan kerja, sedangkan lapangan pekerjaan itu hanya sedikit, sehingga menyebabkan pengangguran yang banyak, gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Rizky dan juga Iqbal yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini dan saya harap semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita ingat terus untuk hari-hari selanjutnya dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga dan sebelum saya akhiri mungkin kita berdoa penutup dulu kali ya. Uh, Mungkin boleh dipimpin dari tadi Rizky sudah, mungkin boleh dari Iqbal. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya izin untuk keluar dari Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.